Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Asna Octavia, akrab disapa dengan nama Atin, mahasiswa Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga dengan nomor induk mahasiswa 0820 11733 009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah modalitas citra medis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugianto Sulistiono IRMSI. Nah, pada penasaran kan soal ujiannya apa? Yuk simak video ini sampai akhir. Nah, berikut merupakan soal yang pertama. Jelaskan dengan jelas secara konseptual transformasi radon. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni tentang transformasi radon. Nah, transformasi radon ini mempresentasikan citra sebagai kumpulan sinyal satu dimensi hasil proyeksi citra tersebut pada berbagai sudut orientasinya. Nah, transformasi radon dari suatu citra pada suatu sudut proyeksi itu dinyatakan sebagai integral garis dari fungsi representasi citra, yakni f(x, y). Nah, pada arah yang tegak lurus pastinya dengan sumbu proyeksinya. Hasil transformasi radon ini dalam domain transformasi itu dinyatakan dalam sinyal GS, theta. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini sebagai garis fungsinya, kemudian kita tarik garis sebagai S, di mana ini S ya. Di mana S itu merupakan jarak titik yang ditransformasikan terhadap titik pusat koordinat citra asalnya. Nah, jadi ini kita gambarkan gelombangnya. Ini dari main tahingga sampai plus tahingga. Nah, ini tadi fungsi yang garis lurus yang ini miring ini itu GS, theta, dan kita membuat ini tegak lurus untuk membentuk theta di sini. Ini tetanya. Theta di sini apa? Theta ini merupakan sudut orientasi proyeksinya. Jadi nanti bisa digambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, apabila citra itu dinyatakan dalam format koordinat asal f, r, theta, yakni integral garis transformasi radon sepanjang r, itu akan menghasilkan kurva sinusoidal di mana s itu sama dengan r cos flux, theta. Flux min theta. Jadi bentuk sinusoidalnya itu bisa digambarkan seperti ini. Bisa digambarkan yang awalnya ini tegak lurus seperti ini R, ini sumbu X, dan ini sumbu Y, dan ini tetanya. Itu bisa menjadi seperti ini. Nah, ini persamaannya jadi S R cos flux min theta yang tadi, di mana tetanya itu ini. Ini merupakan tetanya. Oke. Jadi ini merupakan penjelasan dari transformasi radon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya yakni soal yang kedua. Jelaskan apa yang terjadi di proses CT scan untuk setiap perkembangan generasi. Pada CT generasi pertama ada yang namanya parallel beam geometry. Nah, sistem CT generasi pertama itu diawali dengan scanner kepala original buatan Sir Godfrey Hounsfield MI Mark I yang menggunakan prinsip translate rotate. Nah, prinsip ini itu mengaplikasikan sinar X model pensil yang diterima oleh detektor tunggal. Durasi yang diperlukan adalah sekitar 5 menit untuk memberikan informasi yang cukup terhadap satu potongan rotasi bagian tabung dan 180 derajat dari detektor. Gambar ditampilkan dengan bentuk matriks 80x80 dan scan field of view atau SFOV berdiameter 25 cm, sehingga sistem ini terbatas hanya untuk scanning kepala saja. Resolusi spasial sekitar 1,3 mm.
Hasil perdana scanner ini dipresentasikan pada British Radiological Society Meeting April tahun 1972. Nah, selanjutnya ada CT generasi kedua atau dinamakan Fan Beam Multiple Detector Scan. Nah, kecepatan akuisisi data gambar CT generasi pertama yang lambat, yakni sekitar 5 menit untuk setiap gambar, berarti pembatasan pemindaian untuk artefak bergerak yang hanya terhubung dengan pemindai jangka panjang di kepalanya. Untuk mengatasi batasan waktu ini, generasi kedua CT scan yang menggunakan sinar berbentuk kipas sempit dan lebih banyak detektor dikembangkan. CT scanner generasi kedua merupakan single slice system CT scanner. Alat ini masih menggunakan prinsip translate rotate, namun detektor tunggal diganti dengan multi detektor atau 30 detektor yang menutupi sudut kipas sekitar 10 derajat. Akibatnya, waktu akuisisi dari sebuah slice dapat dikurangi hingga 18 detik. Alat ini sudah dapat digunakan untuk scanning seluruh tubuh loh. Selanjutnya yakni CT scanner generasi ketiga atau biasa disebut dengan Fan Beam Rotating Detector Third Generation. Nah, pemindai generasi ketiga itu diperkenalkan pada tahun 1976. Berkas sinar X kipas itu diputar 360 derajat di sekitar isosenternya. Sistem CT yang paling umum saat ini itu menggunakan sistem scanner generasi ketiga ini. Nah, sistem ini itu juga menggunakan rotate geometri di mana tabung sinar X dan detektor array-nya itu berputar sekitar pasiennya. Jadi sudut kipas detektor itu cukup lebar, kira-kira 45 sampai 55 derajat. Nah, untuk menutupi SVOF seluruh tubuh dengan diameter 50 cm dengan cara ini tentunya. Scanning seluruh tubuh rutin itu menjadi lebih visible. Nah, proyeksi itu tidak lagi didapatkan dengan pengukuran sekuensial yang membutuhkan translasi detektor dan tabung sinar X, tetapi sebaliknya, diakuisisi secara bersamaan oleh 700-900 detektor individu dalam kipas angin. Nah, sirkuit detektor lengkung yang terdiri dari beberapa ratus detektor independen secara mekanis itu digabungkan ke sumber sinar X dan keduanya berputar bersama. Hasilnya, gerakan rotate only ini memperoleh data proyeksi untuk satu gambar hanya dalam 1 detik. Wah, keren banget kan? Nah, selanjutnya ada CT scanner generasi keempat atau biasa disebut dengan Fan Beam Fixed Detector. Nah, dalam pemindai generasi keempat, sumber sinar X dan berkas kipas itu berputar di sekitar isosenternya. Sedangkan detektor array itu tetap statis. Nah, susunan detektor itu terdiri dari 600 hingga 4800 bergantung pada produsen dari detektor independen tersebut. Nah, detektor independen dalam lingkaran yang mengelilingi pasien itu sepenuhnya gitu. Jadi pasiennya dikelilingi oleh detektor independen. Nah, waktu pemindaian itu mirip dengan pemindai generasi ketiga. Detektor tidak lagi digabungkan ke sumber X-ray, karenanya tidak dapat menggunakan septa terfokus untuk menghambat scattered radiation-nya. Namun, detektor dikalibrasi 2 kali selama setiap rotasi sumber sinar X-nya, menyediakan sistem kalibrasi mandiri. Sistem generasi ketiga hanya dikalibrasi sekali setiap beberapa jam. 2 geometri detektor saat ini digunakan untuk sistem generasi keempat. Yang pertama yakni sumber X-ray yang berputar di dalam array detektor tetap dan sumber X-ray berputar di luar array detektor. Nah, sayangnya prinsip desain generasi keempat ini sudah ditinggalkan karena biaya sistem yang tinggi akibat dari banyaknya elemen detektor dan masalah lainnya. Sebagai contoh, post passion kalimator atau dekat permukaan detektornya. Ini untuk menekan radiasi yang tersebar itu tidak dapat digunakan dan gambar malah mengalami artefak yang gerak. Selanjutnya yakni CT scanner generasi kelima atau scanning electron beam. Nah, pemindai generasi kelima itu bersifat unik karena sumber sinar X menjadi bagian integral dari desain sistemnya. Detektor array tetap statis, sementara berkas elektron berenergi tinggi secara elektronik menyapu sepanjang anoda strip tungsten berbentuk setengah lingkaran. Sinar X produksi pada titik di mana berkas elektron mengenai anoda, menghasilkan sumber sinar X yang berputar di sekitar pasien tanpa perlu bergerak. Data proyeksi dapat diperoleh dalam waktu sekitar 50 meter sekon. Cukup cepat untuk menggambarkan detak jantung tanpa gerakan artefak yang signifikan.
Nah, selanjutnya ada CT scanner generasi ke-6 atau bisa disebut dengan spiral atau helical scanning. Nah, kebutuhan untuk waktu scanning yang lebih cepat dan khususnya untuk multiple scan cepat dalam pencitraan 3 dimensi itu diwujudkan dengan pengembangan sistem scan spiral atau helix. Pada sistem generasi ketiga dan keempat yang sudah dijelaskan tadi, itu menggunakan teknologi self-lubricating slip ring untuk membuat sambungan listrik dengan komponen yang berputar. Hal ini itu untuk menghilangkan kebutuhan daya dan kabel sinyal. Data proyeksi untuk gambar multiple yang mencakup volume pasien itu dapat diperoleh dalam 1 kali menahan napas dengan kecepatan sekitar 1 irisan per detik. Nah, butuh waktu sekitar 3 tahun bagi CT spiral untuk diterima secara meluas loh. Nah, di akhir tahun 1992, semua produsen CT besar itu mengumumkan scanner dengan teknologi slip ring dan kemampuan CT spiral ini. Sejak saat itulah terjadi perkembangan teknis yang benar-benar luar biasa, memberikan peningkatan besar dalam daya sinar X, kapasitas komputer, dan peningkatan teknis yang lebih lanjut pula. Perbedaan penamaan antara CT helix dan spiral karena produsen CT yang berbeda saja sih, jadi nggak ada hubungannya. Selanjutnya adalah CT scanner generasi ke-7 atau biasa disebut dengan multi-array detector CT atau multi-slice CT. Nah, pada sistem MDCT pertama itu diperkenalkan pada tahun 1998 dengan menggunakan detektor multi-array. Semakin lebar kolimator, maka semakin banyak data proyeksi dan tebal irisan yang diperoleh, sehingga energi sinar X itu dapat digunakan lebih efisien. Nah, MDCT dengan detektor area itu memiliki keuntungan dalam scanning jantung dan perolehan data CT yang dinamis. Selanjutnya ada CT scanner generasi ke-8, ini merupakan generasi yang terakhir. Itu disebut juga dengan dual source CT. Tantangan lain dari penggunaan MDCT itu kan resolusi temporal itu tidak cukup untuk pemeriksaan CT jantung yang membutuhkan waktu pemaparan yang sangat singkat dari aksial irisan pasien untuk freeze gerakan jantung. Nah, untuk membekukan gerakan jantung diperlukan serangkaian proyeksi lengkap dalam 20-50 ml. Untuk meningkatkan resolusi temporal dengan cara yang dapat diandalkan secara klinis, gantri harus berputar lebih cepat. Meskipun waktu rotasi gantri itu 0,3 detik atau kurang, artefak gerak pada detak jantung yang tinggi dan tidak teratur itu tetap menjadi tantangan bagi CTA koroner ini tadi gitu. Jadi sebuah alternatif konsep pemindai yang memberikan resolusi temporal secara signifikan tetapi tidak membutuhkan rotasi gantri yang lebih cepat adalah CT dengan multiple tubes dan corresponding detector. Dual source CT atau DSCT itu memakai 2 tabung sinar X yang terhubung ke 2 buah detektor dan tegangan setiap tabung sinar X berbeda, atau tegangan tinggi yang biasanya sekitar 140 kV dan tegangan rendah itu sekitar 80 kV. Selain itu, seiring dengan peningkatan denyut jantung 100 kali per menit, DSCT memberikan kualitas gambar yang jauh lebih baik dan tajam baik pada fase sistolik dan diastolik jantung dibandingkan dengan SSCT scannernya. Kemudian pada perkembangan zaman tentunya banyak banget perkembangan teknologi-teknologi yang ada. Sekarang sudah mulai berkembang portable CT scan. CT scan standar bersifat stasioner dan mengharuskan pasien itu dibawa ke ruang CT khusus di mana terdapat sumber listrik tegangan tinggi, pelindung dinding dan langit-langit, dan ruang kontrol teknisinya juga. Pemindai ini tuh tidak dapat diakses oleh populasi pasien tertentu seperti pasien yang sakit kritis di ICU atau pasien yang menjalani operasi gitu. Jadi teknologi CT portable itu juga berfungsi untuk meningkatkan utilitas perawatan CT stasioner di rumah sakit. Hal ini tuh juga memberikan 2 keuntungan khusus, yang mana yang pertama itu peningkatan alur kerja CT standar lebih cepat untuk pasien non ICU di rumah sakit sehingga meningkatkan kualitas perawatan pasien, dan yang kedua itu meningkatkan penggunaan peralatan lain yang berkontribusi pada pemanfaatan ekonomi yang diperoleh dengan mesin CT portable ini gitu. Jadi itu tadi merupakan jawaban dari pertanyaan yang kedua, yakni generasi CT scan. Jadi generasi CT scan itu ada 8 generasi dan saya menambahkan tentang mobile atau portable CT scan. Lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan bagaimana radiasi menembus bahan
dan bisa mendeteksi objek di dalamnya dengan menggunakan perumusan sampai penjelasan bagaimana proyeksi slice bisa dilakukan. Selanjutnya yakni jawaban nomor 3. Radiasi sendiri itu merupakan transmisi energi melalui ruang. Biasanya ada sumber radiasi, sinar radiasi, dan beberapa bahan yang menyerap radiasi. Nah, dalam radiografi diagnostik, perangkat sinar X adalah sumber radiasi dan memancarkan sinar radiasi yang diserap oleh pasien. Radiasi itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom materi yang dilaluinya, yang secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Sementara radiasi non-pengion itu merupakan radiasi yang tidak dapat mengionisasi materi yang dilaluinya, misalnya cahaya tampak, inframerah, gelombang, radio, dan lain-lainnya. Nah, interaksi sinar X dengan materi itu terjadi bila sinar X ditembakkan dan mengenai suatu bahan. Sinar X yang ditembakkan mempunyai energi yang lebih tinggi sehingga mampu mengeksitasi elektron-elektron di dalam atom sasarannya. Ketika sinar X itu menembus bahan, ada bagian yang diteruskan, diserap, dan juga dihamburkan. Sehingga pada saat foton mengenai suatu materi, maka akan terjadi interaksi yang mengakibatkan penyerapan dan penghamburan foton tersebut. Nah, ada pula jenis-jenis interaksi sinar X. Yang pertama ada hamburan elastis. Pada hamburan elastis ini, elektron menyerap energi dan mengakibatkan vibrasi yang frekuensinya itu sama dengan frekuensi sinar X yang datang. Kondisi ini itu mengakibatkan atom dalam keadaan tereksitasi dan secepatnya elektron akan memancarkan energi ke segala arah dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi foton yang datang gitu. Dalam proses hamburan ini tuh terjadi atenuasi tanpa absorpsi. Elektron yang bervibrasi tetap terikat oleh inti dalam atom. Kemungkinan hamburan elastis ini tuh meningkat pada elektron dengan energi ikat tinggi serta dengan energi foton yang energinya tuh relatif lebih rendah. Nah, interaksi hamburan elastis itu terjadi pada semua energi sinar X, namun kemungkinannya tidak lebih dari 10% dari seluruh proses interaksinya. Nah, selanjutnya ada efek fotolistrik. Pada efek fotolistrik ini tuh energi foton diserap oleh atom sehingga elektron terlepas dari ikatannya dengan atom. Nah, peristiwa efek fotolistrik ini terjadi pada energi radiasi rendah dan nomor atom besar. Bila foton mengenai elektron dalam suatu orbit atom, sebagian energi foton atau Q itu digunakan untuk mengeluarkan elektron dari atom dan sisanya itu dibawa oleh elektron sebagai energi kinetiknya. Seluruh energi yang foton dipakai dalam proses tersebut itu ada rumusnya, yakni E sama dengan HF sama dengan Q plus EK gitu. Dimana Q itu energi ikat elektron, EK itu energi kinetiknya, kemudian E itu energi atau joule, kemudian F itu frekuensi atau hertz, dan H adalah konstanta Planck-nya gitu. Nah, selanjutnya ada hamburan Compton. Hamburan Compton ini tuh merupakan suatu tumbukan lenting sempurna antara sebuah foton dan sebuah elektron bebas, di mana foton itu berinteraksi dengan elektron yang dianggap bebas atau tenaga ikat elektron lebih kecil dari energi foton yang datang gitu. Nah, dalam suatu tumbukan antara sebuah foton dan elektron bebas, maka tidak mungkin semua energi foton itu dapat dipindahkan ke elektron jika momentum dan energi itu dibuat kekal. Hal ini dapat diperlihatkan dengan berasumsi bahwa reaksi semakin dimungkinkan. Jika hal itu memang benar, maka menurut hukum kekekalan semua energi foton diberikan kepada elektron dan didapatkan E sama dengan mc kuadrat pada hamburan Compton, sehingga foton berinteraksi dengan elektron terluar dari atom. Nah, energi foton itu diserap sebagian untuk melepaskan dan menggerakkan elektron, sehingga energi foton akan menjadi lebih rendah dan berubah lintasannya. Nah, foton yang mengalami perubahan lintasan itu disebut dengan radiasi hambur. Radiasi hambur itu akan bergerak terus dan mengalami beberapa efek Compton sebelum akhirnya diserap menjadi efek fotolistrik tersebut. Nah, efek Compton itu terjadi pada rentang energi antara 0,1 sampai 3 megavolt.
Nah, hamburan Compton itu terjadi antara foton X dan sebuah elektron bebas atau yang terikat lemah. Nah, elektron-elektron yang dapat dikategorikan sebagai elektron yang terikat lemah adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom, gitu. Nah, proses penyerapan dan penghamburan itu akan berpengaruh pada pelemahan atau atenuasi dari foton tersebut yang disebabkan oleh kerapatan, ketebalan, dan nomor atom bahan yang dilaluinya juga gitu. Nah, selanjutnya itu proyeksi slice gitu ya. Nah, proyeksi slice itu apa? Proyeksi slice itu dapat digunakan agar citra medis yang dihasilkan itu dapat lebih real, sehingga dapat mempermudah dokter dalam mendiagnosis pasien. Jadi semakin banyak slice-nya itu semakin bagus. Ukuran slice atau thickness yang sangat tipis itu akan menghasilkan gambaran dengan detail yang lebih tinggi. Jika ketebalan irisan semakin tinggi, maka gambaran akan cenderung terjadi artefak gitu. Jadi pemilihan slice thickness pada saat pembuatan gambar CT scan itu punya pengaruh yang besar gitu ya, pengaruh yang langsung terhadap spatial resolusi yang dihasilkan oleh CT scan tersebut. Jadi semakin tipis irisannya, dosis radiasi itu semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya pada volume CT single slice. Ketebalan irisan atau slice thickness dari irisan itu ditentukan oleh pitch dan lebar dari persolimator yang juga didefinisikan sebagai beam width BW pada pusat dan rotasi gitu. Jadi proyeksi slice itu ada dua. Yang pertama ada metode konvensional slice by slice atau aksial. Ini tuh tabung sinar X dan detektor yang bergerak mengelilingi pasien dan mengumpulkan data proyeksi pasien. Kemudian yang kedua ada metode spiral atau helix. Ini tuh tabung sinar X bergerak mengelilingi pasien yang juga bergerak sehingga data untuk rekonstruksi citra pada setiap slice itu diperoleh dengan interpolasinya gitu. Yang terakhir yakni soal yang keempat. Jelaskan secara detail direct capture dan indirect capture dari digital radiografi. Jadi, apa sih bedanya direct capture dan indirect capture itu? Nah, direct capture itu konversinya itu langsung sinar X menjadi sinyal listrik. Sedangkan indirect itu lebih konversi tidak langsung sinar X menjadi sinyal listrik. Nah, direct itu intinya dari sinar X langsung sinyal listrik. Kalau indirect itu sinar X, cahaya, baru ke sinyal listrik gitu. Nah, kemudian direct itu menggunakan fotokonduktor yang secara langsung mengubah sinar X yang diserap menjadi listrik yang mengubah cahaya yang dipancarkan menjadi sinyal pada listrik tanpa produksi cahaya perantara. Sedangkan indirect itu lebih memiliki fosfor yang mengubah sinar X menjadi cahaya dan susunan fotodiodanya. Nah, kemudian pada direct ini merupakan bahan detektor yang digunakan itu ada selenium amorph gadolinium oksisulfida. Sedangkan indirect itu ada fosfor yang digunakan yang lebih umum itu namanya cesium lodida atau cesium iodide yang didoping kalium. Nah, kemudian pada direct itu tidak ada penyebaran sinyal karena tegangan tinggi yang diterapkan segera menarik dan memisahkan. Sedangkan pada indirect itu hamburan cahaya yang mengurangi resolusi spasial serta kebisingan karena menghasilkan gambar dengan resolusi yang lebih buruk karena ketebalan fosfornya itu lebih tebal gitu. Kalau di direct itu kan dia tidak ada penyebaran sinyal karena tegangan tinggi yang diterapkan segera menarik dan memisahkan. Ini tuh untuk aliasing elektron dan lubang yang dihasilkan oleh sinar X yang diserap serta mempertahankan resolusi gambar yang tinggi saat ketebalan fotokonduktor ditingkatkan terus-menerus gitu. Nah, kemudian pada direct itu faktor pengisian sempurna itu hampir 100%. Sedangkan pada indirect faktor pengisian sedang itu bergantung pada ukuran pixelnya gitu. Kemudian pada direct itu DQE atau Detective Quantum Efficiency itu sedang untuk radiografi konvensional tetapi tinggi untuk rentang kilovolt mammografi. Sedangkan pada indirect QE tinggi untuk rentang kilovolt yang digunakan dalam radiografi konvensional. Kemudian pada
direct itu sangat sensitif terhadap variasi suhu sekitar, sedangkan pada indirect itu kurang sensitif terhadap variasi suhu sekitar. Jadi seperti itu untuk perbedaan direct dan indirect pada digital radiografi. Oke, itu dia merupakan keempat jawaban dari soal UTS yang sudah saya kerjakan secara individu ya. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan chat di kolom komentar yang nantinya akan saya balas satu persatu. Mungkin itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk saya, kalian, dan kita semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menyimak dan melihat video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.